Dan pada waktu ini kita semua sudah tahu bahwa seluruh dunia, hampir seluruh dunia ini merayakan Natal. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyambut Natal. Ada yang merayakan Natal dengan berpesta, mereka merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, bertukar-tukar hadiah, makan bersama dengan keluarga atau teman-teman. Bahkan ada yang berpesta pora merayakan Natal ini. Tapi kita bersyukur pada hari kita bersama-sama di tempat ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Kita yang sudah mengetahui makna Natal yang sebenar, kita hadir di tempat ini untuk mau memuji-muji Tuhan seperti malaikat-malaikat yang memuji Tuhan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga mau memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua sebagai karya penyelamatannya bagi kita semua, orang-orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan satu-satunya anaknya yang tunggal, sehingga kita orang-orang yang sepatutnya binasa karena dosa kita diselamatkan. Semua adalah karena kasih anugerah Tuhan, keajaiban kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan kepada teman-teman di sebelah kiri dan kanan, berikan senyuman yang paling manis, katakan, beritakan kepada dia bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada dia. Haleluya. Mari kita bebaskan roh, kita bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau tinggikan nama Dia, kita mau mengagungkan nama Dia. Inilah masa untuk kita mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meraihkan kebaikan Tuhan, anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini Glory, glory, glory,
Terima kasih kita kepada Tuhan pada hari ini. Nari-nari untuk Tuhan. Kita mau melompat-lompat untuk Tuhan. Tuhan layak untuk menerima semua itu. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita pada petang hari ini. Mari kita beritakan kepada teman-teman kita di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Bahkan kita mau, global kita mau siapkan seluruh pendatang ini bahwa pada hari ini adalah lahirnya Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap
Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintamu yang besar.
surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami ada kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami merenungkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Tiada satupun di bumi ini yang mampu melakukannya selain Engkau. Hanya Engkau yang mampu ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk malam yang indah bagi kami. Dapat memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau dari dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Dan menyatakan hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami. Kami berdoa supaya hikmat surgawi turun ke atas pribadi kami masing-masing. Saat kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, hidup kami dimerdekakan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Sepanjang masa kami belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang mengawali kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih saudara-saudari yang memimpin kita dengan puji-pujian pagi ini. Malam ini, sorry. Shalom semua. Merry Christmas. Puji Tuhan sebab malam ini kita ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Untuk saya secara pribadi adalah satu rasa sangat sukacita sekali sebab malam ini saya sudah dengar ini tempat SIB bukan Kudasang dulu, lepas itu bukan nama SIB apa sudah Desa Aman, dan sampai hari ini baru hari ini malam ini saya sampai di tempat ini. Jadi dari beberapa hari yang lepas saya sudah google tempat ini, di mana mau jalan, di mana mau simpang, macam-macam lah yang saya buat. Sebab saya risau, saya sesat, walaupun dekat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pastor, Sidang dan semua barisan pengakuan di sidang ini dan seluruh majelis gereja yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan atau berkongsi dengan firman Tuhan pada perayaan Christmas sidang ini pada tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati dan terus memimpin kita. Saya tetap seorang. Pada bulannya saya ingin membawa istri dengan anak-anak, tapi ternyata mereka harus berada di sidang sebab mereka pun terlibat untuk perayaan ataupun terlibat dengan kami punya perayaan Christmas di Sadi Hiba. Jadi malam ini mereka ada rehearsal full. Jadi bila ada rehearsal full berarti semua yang terlibat dalam pelayanan harus dari sidang. Jadi itu sebab saya tidak sempat atau mereka tidak sempat bersama dengan kita malam ini. Saya berasal dari Keningal, berbangsa Dusun. Istri saya orang Kota Belur, Dusun juga. Dan kami sudah ada 4 orang anak. Anak kami yang pertama di Cicing sedang belajar, dan 3 orang anak saya di Renang belajar, seorang tingkatan 6, yang nomor 3 tingkatan 4, dan yang paling kecil sekali tahun 5. Jadi itulah sedikit perkenalan saya untuk kita semua pada malam hari ini. Malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan ayat dalam Yesaya 7:14 ini, karena saya ingin menyampaikan
firman Tuhan ini atau ayat ini pada hari esok. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih ada kesempatan sekali lagi pada hari esok untuk beribadah. Jadi saya akan sampaikan itu. Tapi malam ini saya masih menyampaikan kepada kita dengan tema Ajaiban Natal. Waktu saya terima ayat atau tema ini, saya berpikir, wow, ini macam mana mau cari? Memang pun Natal itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang miracle dan yang memang sangat-sangat ajaib bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini ada orang yang membuat pernyataan, oh Christmas itu adalah pada awalnya adalah penyembahan dewa matahari. Christmas itu adalah tiada dalam Alkitab, tidak ditulis dengan detail bila Yesus lahir. Macam-macam lah statement yang ada di media sosial masa-masa ini. Tetapi bagi orang yang percaya, Christmas atau Natal adalah sesuatu yang ajaib. Amin. Jangan sekali-kali tertipu dengan beberapa statement seperti itu. Sebab statement itu dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab. 2 hari yang lepas ada seorang jemaat saya menghantar saya satu message yang sangat panjang. Dia forward message itu kepada saya, dan antara dalam message itu adalah dia minta bukti dari gereja. Ini bukan sidang yang besar, bukan sidang yang maju. Ini di kampung, betul-betul jauh di Kaulian sebutan apa? Ulu kan di bawah cerita. Jauh sana sudah pendalangan sudah. Tapi ada orang yang berani sekali buat message yang panjang minta bukti. Kalau nanti kamu boleh buktikan bila Yesus lahir, kenapa Christmas dirayakan pada hari 25 atau bulan 12? Kalau ada jawaban, dia bilang, tahun ini saya mau masuk gereja. Jadi diantar message itu kepada saya, dia cakap message ini saya ambil, saya forward dari message grup WhatsApp sidang kami di kampung, dia bilang. Jadi diantar dengan saya. Saya tidak terus jawab. Beberapa jam selepas itu, sebab saya mau jawab terlalu panjang, penjelasan saya pun terlalu panjang juga. Saya ambil masa sedikit untuk apa jawaban yang paling tepat untuk soalan seperti itu. Lalu saya jawab begitu. 2 jam atau 3 jam selepas itu saya jawab. Saya cakap statement ini adalah statement orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Dan kalaupun kita menjawabnya dengan berdasarkan Alkitab, itu mustahil bagi mereka percaya. Jadi nasihat saya, jangan terpengaruh dengan statement atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Cukup jawab dengan dia. Apa yang kita percaya sebagai orang Kristen, Yesus lahir untuk kita. Kita tidak perlu membuktikannya, menunjukkan mana IC, mana sijil lahir untuk supaya orang percaya. Tapi cukup kita percaya benar-benar Yesus lahir. Ada orang yang membuat kajian dari sudut sejarah, ada orang yang membuat kajian dari sudut Alkitab tentang bila mana sebenarnya Yesus lahir. Pada beberapa tahun yang lepas, waktu saya masih di sekolah Alkitab, ada yang membuat kajian, oh ternyata Yesus lahir kira-kira pada bulan 1 sampai pada bulan 4, dan ramai yang berkata Yesus lahir pada bulan Mac. Tapi ada kajian yang terkini juga yang dibuat hari-hari ini, oh memang benar Yesus lahir tepat pada 25 Desember. Apabila itu ditarik dan bulan-bulan masa-masa yang ada di Alkitab itu diterjemahkan pada tarik yang sistem yang kita guna hari ini. Dan juga ada orang yang berkata 25 adalah tarik penyembahan berhala atau menyembah dewa matahari. Itu dibuat atau
penyembahan seperti itu memang benar dibuat pada 25 bulan 12. Itu betul. Tapi sejarah menyatakan Christmas itu dimulai 200 tahun sebelum itu. Barulah penyembah-penyembah berhala ini mulai menyembah Dewa Matahari pada 25. Maksudnya, statement orang tertentu tentang Yesus lahir, perayaan Christmas 25 itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah hal yang tidak benar. Sebab itu, dalam masa-masa yang sangat kritikal ini, kiri kanan depan belakang kita dengar berita-berita yang sukar dipercayai. Mari kuatkan iman kita di hadapan. Sebab kunci untuk menghadapi situasi ini adalah kita kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini selalu kita sudah dengar. Bahkan anak-anak pun boleh menghafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan baca dengan suara yang kedengaran dan saya akan membacanya dalam terjemahan baru Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan awal dari ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Keajaiban Natal dimulai dengan adanya kasih yang besar dari Tuhan kepada manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita senang dan mudah mengerti, keajaiban Natal itu sebagai kasih Tuhan adalah arti yang lain adalah miracle atau mukjizat. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau jelaskan kepada kita apa itu keajaiban. Mungkin ini definisi keajaiban tidak sesuai dengan dewan bahasa atau sebagainya. Tapi menurut saya keajaiban itu berbicara tentang sesuatu karya yang tidak boleh dibuat atau dilakukan oleh orang lain, hanya Tuhan. Keajaiban itu adalah karya yang hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Itu sebab dia sebut ajaib. Kalau sesuatu yang dibuat oleh orang lain itu dapat diulangi, dapat ditiru oleh orang lain, itu bukan keajaiban. Siapa di sini peminat bola sepak? Setiap tahun ada anugerah jaringan tercantik di seluruh dunia. Kan? Asing-asing pemain yang luar biasa saja yang dapat itu anugerah. Messi lah, Neymar lah, Ronaldo lah, dan yang lain-lain lagi lah dapat anugerah itu. Tiba-tiba beberapa tahun yang lepas orang Pulau Pinang dapat. Kamu ingat cerita ini? Maksudnya apa yang mereka jaringan yang mereka buat itu bukan sesuatu yang ajaib sebenarnya, sebab dapat diatasi, dapat ditiru, bahkan ada yang lebih baik selepasnya. Itu bukan ajaib sangat, tapi itu pun sudah dapat anugerah. Tetapi Natal atau Christmas yang disebut ajaib ini tidak dapat ditiru oleh siapapun.